Perkenalkan, nama saya Stefani Della Margareta, biasa dipanggil Della, umur saya 20 tahun. Saya merupakan teknisi HVAC di Engineering dan Kosfarma. Secara di teknik itu, teknisinya sekitaran 80 orang. Nah, saya teknisi perempuan sendiri. Tanggung jawabnya tuh apa sih sebagai teknisi HVAC? Secara general itu monitoring unit-unit HVAC, monitoring sistem-sistem, sama mengoperasikan sistem-sistem untuk HVAC, ikut kalibrasi, kualifikasi untuk mesin-mesin HVAC, ikut membantu audit untuk persiapan audit. Sekiranya nanti di teknik auditnya seperti ini, ikut membantu. Setiap bulan kan monitoring harus diganti, nah itu ikut nyiapin monitoringnya. Sama yang terakhir, membuat jadwal untuk servis mesin bulanan. Perkenalkan, nama saya Kristiana Lili Sandayani dan biasanya saya dipanggil dengan Christine. Saya bekerja di KB dari tahun 2000, ya kalau sampai sekarang sih udah hampir 22 tahun ya. Dan saya bekerja di KB BO Cikarang ini sebagai operator stripping di produksi. Dan sampai sekarang pun saya itu bekerja di operator produksi itu kebanyakan rata-rata laki-laki. Setelah beberapa lama kemudian, saya disuruh belajar untuk menjadi operator. Nah, kebetulan di situ itu dulu operatornya itu banyak yang sudah pensiun. Jadi saya ditempatkan di mesin HM, di mana mesin HM itu masih manual. Jadi operatornya itu karena terbatas, jadi saya suruh belajar. Dan emang sih di situ tuh trainingnya dari operator yang lama. Atasan saya tuh bilang, kamu pokoknya saya kasih waktu, kalau nggak salah itu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah gitu. Kamu harus bisa mengoperasikan sendiri tanpa operator yang aslinya, maksudnya yang operator seniornya seperti itu. Dan setelah waktu berjalan demi waktu, akhirnya saya bisa mengoperasikan sendiri. Perkenalkan, nama saya Linda Heriani, saya berusia 34 tahun. Saya bekerja di PT Sanghyang Perkasa sekitar 8 tahun sampai saat ini. Tanggung jawab yang saya emban adalah di sini saya sebagai operator mesin kartoning, yaitu mesin yang otomatis dan semi otomatis yang biasanya dikerjakan oleh seorang laki-laki. Saya tadinya khawatir pas pertama diajak bergabung dengan Line G, saya merasa khawatir saya tidak bisa melakukannya. Tapi saya mau belajar dan saya ingin juga bisa mengoperasikan apa yang teman-teman yang lain juga bisa operasikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Arsati Swastiandari, usia saya 28 tahun. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang putra. Latar belakang pendidikan saya itu apoteker. Saya lulusan dari apoteker di Surabaya dan Yogyakarta. Pertama kali kerja di Enseval awalnya kaget ya. Pertama kali itu kaget karena pas induction ke semua departemen kok nggak kelihatan ceweknya ada di mana. Ternyata tuh saya cewek sendiri di tim ini, di gudang ini. Saya ternyata megang 1 gudang obat, dan itu apotekernya cuma saya sendiri yang perempuan. Sebagai apoteker penanggung jawab itu memastikan dari inbound sampai outbound. Jadi untuk penerimaan produk, kita ngecekin produk yang masuk ini boleh diterima atau enggak sesuainya, terus kita simpan di gudang. Kita pastikan juga di penyimpanannya itu suhunya udah bener atau enggak, terus kesesuaiannya dengan kategorinya, di racking sebelah mana, kayak gitu.
Nama saya Marleni Patandung. Saya seorang ibu dari 2 orang anak saya masih kecil-kecil. Saat ini saya di KMI bertugas di warehouse sebagai warehouse department head. Awal mula saya di KMI itu di tahun 2007. Jadi waktu itu saya KMI itu baru awal-awalnya berdiri. Dia berdiri di 2005, cuman pertama kali komersial itu dia di 2007 produksinya. Production komersialnya, lalu di situ saya join di bagian PPIC. Lalu di tahun 2015 itu atasan saya saat itu Pak Yuda, dia manggil saya ya, menawarkan untuk pengembangan karir di bagian warehouse. Jadi ditanyain, kamu mau nggak di bagian warehouse gitu ya. Dan kebetulan saat itu leader di bagian warehouse itu dia dipindah tugaskan ke Sangyang Perkasa. Nah, saat itu sih sebenarnya karena untuk pengembangan karir saya oke gitu. Oh ya, bagus nih, saya mau ambil. Cuman saya sempat agak ragu juga karena setahu saya warehouse ini isinya semua laki-laki. Gitu ya, isinya semua laki-laki dan banyak gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan saya cuma kerja 2 orang, 2 maksimal. Terakhir itu saya satu tim itu cuma 3 orang. Dan ini saya harus bekerja dengan banyak orang dan itu pun laki-laki semua. Nah, saat itu saya langsung oke Pak, saya mau, dan ini saya pikir ini challenge buat saya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Patricia Anggreni Stanggang. Saya berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. Saat ini saya berusia 30 tahun. Saya sudah merantau dari Sibolga ke Bogor dari tahun 2009. Jadi saya melakukan pendidikan di Institut Pertanian Bogor, jurusan Agronomi dan Hortikultura. Saya bergabung di Bintang 7 pada tahun 2014, di mana pertama kali saya menjawab pada Departemen Quality System. Kemudian saya dimutasi pada Departemen CSP, ini adalah juga departemen baru. Kemudian pada tahun 2017 saya dimutasi kembali ke Departemen Bintang 7 Inovasi Natural, atau namanya saat ini dinamakan BINA. Tanggung jawab di BINA ini adalah bagaimana melakukan kemitraan dengan beberapa petani jahe merah, kemudian juga memastikan bahan baku itu tersedia. Selama pengalaman di BINA sendiri, banyak banget pengalaman-pengalaman unik dan pengalaman-pengalaman yang cukup menyenangkan, apalagi khususnya secara tim, di mana tim pertama kali di BINA ini hanya 3 orang. Kita dibentuk 3 orang ini untuk menyelesaikan visi misi ini. Saya sendiri sebagai orang yang terjun langsung ke lapangan untuk memastikan bahan baku ini, terus kemudian bekerja sama dengan beberapa petani. Dan di mana notabene sebagian besar petani yang kita temuin adalah pria-pria. Pengalaman lucu tuh karena mungkin teknisi perempuan tuh nggak ada ya, jarang banget. Jadi awal-awal masuk kalau ketemu vendor atau ketemu supervisor departemen lain tuh, kalau nggak tahu saya itu pasti manggilnya Mas, atau kalau nggak Pak. Kaget sih, panggil Mas, Pak, terus saya biarin dulu, nanti pas kalau udah ketemu, oh ternyata Mbak ya, saya kira Mas, saya kira Pak, ternyata perempuan gitu. Terus pernah juga ditanyain, loh kok perempuan bisa masuk teknik, emang nggak takut? Juga sama karyawan-karyawan lain yang mungkin waktu lihat saya pakai baju teknik gini, loh itu kok ada ya teknisi cewek, itu beneran nggak sih? Ada, memang ada, saya teknisi gitu. Kadang-kadang kita harus bisa mempergunakan alat-alat yang dipakai buat perbaikan ataupun setting di mesin. Yang tadinya itu saya nggak tahu kunci, misalnya, oh ini setting ini harus pakai kunci L, setting ini harus pakai kunci pas. Nah, saya sekarang lihat tiap harinya, jadi udah kayak montir aja gitu kalau dibilang ya. Di sini saya harus bisa melakukan pekerjaan yang walaupun dilakukan laki-laki, saya juga harus bisa. Kenapa? Karena kan di sini satu tim ya, otomatis saya perempuan 2 orang, yang lainnya laki-laki.
Nggak boleh dong kita hanya mengandalkan laki-laki, ya setidaknya kita membantu meringankan mereka. Walaupun tidak sepenuhnya saya harus melakukannya, tapi paling tidak saya membantu mereka. Jadi di sini emang sih lelah pasti ada, bosan tetap ada, jenuh, tapi itu tuh benar-benar kita lakuin itu buat keluarga. Kalau udah ada atas nama keluarga di otak kita, pasti kita itu benar-benar semangat. Tapi kalau ayah saya mungkin karena saya anak cewek satu-satunya, jadi mungkin ada rasa khawatir ya. Jadi kan kerjanya udah cowok semua, terus areanya di Pulau Gadung kan isinya truk-truk semua gitu, jadi agak khawatir sih. Cuman makin kesini saya yang meyakinkan kalau kerja di gudang ya kenapa enggak gitu, cewek juga. Teman-teman di Enseval ini karena kebanyakan cowok semua ya, mereka itu sebenarnya baik-baik sih. Cuman karena awalnya itu saya takut, jadi udah berpikiran yang enggak duluan gitu. Tapi sebenarnya lama-lama setelah udah kerja di sini selama 3 tahun tuh kita udah tahu sifat-sifatnya teman-teman di sini sih. Meskipun cowok tapi tuh mereka ada yang lembut, ya ada yang keras, ada yang ngeyel. Tapi semuanya baik kok. Semuanya care banget. Jadi kalau misalkan saya pulang sampai malam itu disuruh pulang. Kalau belum makan diingetin suruh makan. Kayak gitu sih. Untuk lingkungan kerjanya sendiri tuh di teknik seru sih. Serunya karena mungkin karena itu ya beda dari apa yang saya pelajarin di sekolah. Jadi benar-benar ketemu hal-hal yang baru, yang benar-benar wah mesinnya lebih besar-besar ya dari yang saya pelajarin di sekolah. Karena saya tuh waktu sekolah belajarnya listrik arus lemah. Nah sampai sini ketemu unit-unit yang besar. Untuk lingkungan kerjanya tuh enak, santai, tapi serius. Jadi kalau ada problem atau ada troubleshooting, pasti diajarin, dikasih tahu step-stepnya. Jadi lingkungannya tuh mendukung banget buat saya tuh lebih mengenal HVAC. Terus kalau untuk teman-teman gimana sih ke saya? Jaga banget sih, kayak merasa punya banyak kakak sama punya banyak bapak. Jadi kayak, Del mau ikut nggak? Ikut troubleshooting ke sini nanti diajarin gitu. Seumpama harus naik ke tempat yang tinggi, dikasih tahu, Del nanti nginjeknya sebelah sini ya, nginjeknya sebelah sana, hati-hati, di situ licin. Jadi benar-benar dijagain. Terus nih Del, kalau ada troubleshooting gini nih, kamu pertama ngukurnya gini, ngukurnya gitu, hati-hati, nanti jangan sampai kesetrum apalah. Terus dikasih tahu safety-nya, nanti kalau kamu ke sini harus bawa apa, bawa ini. Jadi seru banget. Teman-teman tuh memperlakukan Dela tuh nggak kayak Dela tuh beban karena Dela tuh perempuan, tapi malah memperlakukan Dela tuh ini tuh rekan yang bisa diajarin. Jadi perlakuan teman-teman ke saya tuh bener-bener membuat saya, wah ternyata Dela di sini nggak dibedain ya. Ternyata Dela di sini tuh bener-bener dianggap teknisi. Bener-bener kamu tuh bisa, Dela, kamu tuh bisa ngerjain ini, nggak cuma yang cowok-cowok doang, kamu tuh pasti bisa. Kalau di warehouse itu saya coba sih pendekatannya lebih ke mungkin lebih ke ngajak teman-teman lebih aktif partisipatif ya. Jadi kalau ada masalah saya coba push mereka untuk kalau bisa aktif gitu ya. Jadi aktif ngasih pendapat. Terus kalau misalnya terjadi masalah di lapangan, misalnya mishandling atau masalah yang lain, problem, itu jangan ragu untuk fair, terbuka gitu ya, jujur gitu ya. Ya Bu, saya melakukan ini gitu. Lalu juga berani menyampaikan pendapat. Menurut saya bagusnya begini ya Bu, gitu ya. Menurut saya bagusnya begitu. Saya coba push teman-teman seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang di rumah sama di kantor tuh berbeda gitu ya. Jadi saya takutnya ada yang kurang pas gitu caranya. Jadi saya coba juga pengen tahu kalau di keluarga mereka seperti apa, kalau di kantor mereka seperti apa. Itu mungkin yang beberapa yang menurut saya strategi ya yang saya lakukan untuk pendekatan ke mereka. Jadi kadang saya harus tegas, terus kadang saya harus
lembut gitu. Jadi tergantung orangnya nih. Kadang saya harus ya kalau bisa ya, kalau harus galak ya saya galak. Yang paling sering saya coba bermain apa sih? Bermain karakter, bermain peran gitu saat coaching and counseling. Kalau ada setiap 7 hari kita kan harus set up, harus dicuci karena biar masuk standar sesuai GDOP. Tapi kita juga kalau misalnya lagi bongkar mesin atau apa, bahkan kita juga sampai naik ke atas mesin. Itu juga saya jalanin. Bahkan dalam pengoperasian mesin pun kita naikin tablet. Tahu itu yang panci stainless, nah kita isi tablet kita naikin. Terus kalau ganti foil, itu foil kan nggak sekali pasang langsung sampai akhir, enggak. Jadi setiap biasanya sih 45 menit itu kita ganti foil, kita juga ngangkat foil. Jadi saya tidak menggantungkan sama partner saya yang cowok gitu. Terus kalau di sini kan sering apa ya dipanggilnya? Mbak Laras cantik deh gitu, paling cantik sendiri gitu. Ya karena memang cewek sendiri di sini jadi dibilang cantik gitu. Kalau di Enseval tuh saya sering dijadiin bemper ya dalam tanda kutip, tapi jadi tuh kalau misalkan lagi audit minta persetujuan kategorisasi obat gitu. Udah Ras, kamu aja yang kerjain, kamu kan cewek tuh rapi, pasti tahu deh mana yang rapi. Udah terus nanti ACC aja ke atasan, pasti disetujuin kayak gitu-gitu sih. Tapi overall apa ya, seru sih kerja di gudang meskipun cewek sendiri. Sebenarnya cukup jadi tantangan yang besar buat saya, apalagi saya seorang perempuan, anak bungsu perempuan dalam keluarga, harus menemui bapak-bapak di lapangan, terus juga lokasinya cukup pedalaman yang dimana tidak bisa dikendara dengan mobil seperti itu. Jadi cukup banyak tantangannya. Salah satunya yang saya sangat teringat tantangannya itu adalah ketika di Bengkulu. Itu adalah pertama kali lokasi yang saya temuin untuk kolaborasi dengan petani, yaitu pertama kali untuk survei lapangan. Untuk masuk lokasinya, pertama kali saya dengar lokasi itu banyak rumor yang saya dapat, di mana lokasi itu cukup banyak begalnya, terus kemudian cukup pedalaman, sehingga khawatir lah untuk didatengin. Akhirnya saya juga dapat informasi menghubungi pihak cabang, apakah benar rumor tersebut sebelum ke sana, dan itu dibenarkan juga rumor itu. Akhirnya untuk ke sana saya tetap ke lokasi tersebut karena untuk memenuhi tanggung jawab tadi. Akhirnya saya juga menemui pihak cabang untuk menemani. Untuk masuk ketika sudah sampai di kota Bengkulu dan masuk ke lokasi tersebut, ternyata untuk masuk ke lokasi itu kita juga harus memanggil warga sekitar untuk masuk ke dalam. Terus ketika sudah kita panggil mitra kita untuk menjemput kita di pinggir terus masuk ke dalam, ternyata nggak sampai di situ juga. Ternyata ada tantangan lagi di depannya, yakni ketika mau menuju desanya, mobil kita tidak boleh masuk karena lokasinya cukup sempit, cukup pedalaman, sehingga harus menggunakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi seperti itu. Jadi pas ketika masuk ke dalam, jalannya cukup terjal. Ketika kita berhenti itu ada satu keadaan di mana ada satu warga asli Bengkulu tersebut yang mengeluarkan benda tajam yang mereka mungkin merasa terancam. Kita ini pihak-pihak siapa yang bukan orang Bengkulu yang datang ke lokasi mereka. Saat itu pas saya temuin di situ, saya langsung mundur ke belakang karena pas posisi itu saya perempuan sendiri dan akhirnya dibincangkan dengan baik-baik oleh warga sekitar yang kita bawa tadi. Saya senang sekali kerja di PT Sangyang Perkasa. Yang pertama, saya bisa membahagiakan keluarga saya. Yang kedua, saya juga bisa fokus buat masa depan anak saya. Yang ketiga juga saya bisa meringankan biaya kehidupan sehari-hari di rumah saya. Tapi suka dukanya itu pasti ada dukanya. Dukanya itu saya kan di sini tinggal sama suami saya
sedangkan anak saya kan di kampung. Jadi ketemunya itu 2 minggu sekali. Meskipun dia sakit, saya nggak bisa langsung pulang. Jadi saya nunggu hari libur biar bisa pulang. Dan saya harus tetap semangat demi masa depan anak saya. Intinya di sini saya tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, tidak boleh putus asa. Meskipun saya wanita, saya seorang ibu, saya harus tetap bekerja keras. Tidak boleh berpangku tangan sama suami. Karena dimanapun ataupun siapapun pasti ingin seperti saya bisa kerja di PT Sang Hyang Perkasa. Suatu kebanggaan dari diri saya itu di sini, saya bisa membahagiakan mertua saya. Ya meskipun harus hidup jauh dari mereka. Pokoknya terima kasih PT Sang Hyang Perkasa. Pengalaman bekerja yang menyenangkan di produksi itu. Saya senang banget Mbak kerja di sini. Jadi timnya itu benar-benar seru. Apalagi secara satu tim itu kan ada beberapa orang. Jadi kita itu benar-benar harus kompak. Yang membuat saya sedih banget dan sampai saya tuh berangkat dari rumah ke kerjaan itu sampai nangis. Waktu itu anak saya sakit. Dan kebetulan rekan saya yang satu itu nggak masuk gitu. Jadi otomatis saya sebelumnya sih di hari sebelumnya saya udah cuti, sudah izin gitu. Cuman kalau misalnya saya lama-lama izin kan kita juga nggak enak. Maksudnya saya juga punya tanggung jawab gitu. Pada saat itu anak saya sakit. Dan kebetulan saya tuh shift 2 masuk. Mama kenapa sih? Kakak ini kan lagi sakit, Ma. Kenapa Mama ninggalin kakak? Terus saya bilang, Nak, Mama juga kerja, Mama punya tanggung jawab. Kalau kemarin kan Mama sudah nggak masuk. Kalau misalnya hari ini Mama nggak masuk lagi, nih besok-besok lagi Mama nggak bisa kerja. Nanti kalau Mama nggak kerja, nanti kakak gimana? Saya bilang gitu kan. Ya bukan berarti saya itu ibaratnya menyepelekan penghasilan suami, enggak ya. Maksudnya bukan kita seorang perempuan itu ibaratnya menyepelekan dari pendapatan suami, tidak. Cuman kita harus sebagai ibu itu harus pintar-pintar lah sama anak kalau misalnya pada saat susah. Apalagi kalau misalnya anak nggak mau ditinggal lagi dalam keadaan sakit seperti itu. Selama bekerja dan dinas luar kota ini juga sebenarnya menjadi kekhawatiran juga buat keluarga saya, karena saya sampaikan bahwa saya adalah anak perempuan paling bungsu. Jadi setiap saya keluar kota yang pasti saya harus memberitahu mereka, Bapak Ibu saya mau ke sini. Jika mereka tahu lokasinya itu cukup menjadi ancaman dan menjadi kekhawatiran, pasti ya udah baik-baik segala macam, saya dinasehatin. Terus kemudian ya saya hanya berharap dari doa mereka saja. Jadi setiap saya keluar dari desa itu pun pasti saya akan menghubungi mereka bahwa saya baik-baik saja, saya sudah keluar dari desa ini, dan sehingga mereka tidak lagi khawatir akan pekerjaan yang saya lakukan saat ini. Kalau pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi satu-satunya perempuan di tim itu, kita biasa gathering. Tadi sudah saya sampaikan, jadi kadang kita gathering bareng-bareng. Nah ini uniknya, jadi kalau sebelumnya itu mereka laki-laki semua, kalau gathering itu kemana-mana mereka nggak pernah bawa keluarga. Jadi mereka ya pergi laki-laki semua gitu ya. Nah semenjak saya mimpin mereka, karena apa? Karena saya perempuan sendiri, jadi mungkin mereka juga bingung ya, waduh ini boleh ini ikut gimana ya, nanti kita kalau nginep, biasanya kalau gathering itu kan nginep ya, nginep biasanya kalau dulu mungkin nyampur gitu ya, wah ini ada boleh ini gimana, nggak mungkin nyampur sama kita gitu ya. Jadi sejak saya itu
saya mimpin mereka, jadi kalau mau gathering itu pasti ada 1, 2, atau 3 karyawan itu yang diminta untuk bawa keluarganya, bawa istrinya gitu untuk nemenin saya gitu ya. Perlakuan teman-teman tuh membuat saya tuh merasa, wah Dela ternyata di sini tuh nggak sendirian, ada temen, ada kakak, ada bapak. Jadi wah seneng banget, pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Setelah saya jalanin 3 tahun ini, kan rekan-rekannya juga saya mungkin udah bisa udah tahu, dan pendekatannya juga udah tahu yang ini harus diapain, yang ini harus diapain. Jadi semuanya support sih, jadi senang aja sebenarnya kerja di sini tuh, senang gitu. Udah nggak takut lagi. Kadang malah mereka yang lebih takut sama saya karena sekarang saya galak katanya. Teh udah ibu-ibu jadi galak gitu. Hal yang menyenangkan di pekerjaan ini yang pasti adalah saya bisa banyak ketemu banyak orang, saya bisa dapat banyak pembelajaran, pengalaman, saya mengenal karakter-karakter orang setiap daerahnya. Terus kemudian apalagi khususnya karena menyenangkan ini adalah sesuai dengan passionnya saya, sesuai dengan ilmu yang saya emban selama studi, jadinya cukup tersalurkan, bisa membantu banyak orang dan bisa berdampak bagi banyak orang. Mungkin banyak orang berpikir perempuan itu harus berada di dalam ruangan AC karena nggak boleh kena panas, kulitnya nggak boleh hitam, segala macam. Saya juga mengalami hal itu karena kok kamu hitam sih, kok kamu seperti ini sih, segala macam. Karena kan tanggung jawab saya sepenuhnya kan memang berada di luar ruangan, dan itu pasti full akan terkena matahari. Tapi buat saya adalah perempuan itu bisa seperti apa yang dilakukan oleh pria karena perempuan itu juga punya totalitas, perempuan itu juga punya tanggung jawab yang sama ketika diberikan tanggung jawab, punya tanggung jawab yang penuh. Dan menurut saya adalah bagaimana bukan karena kata orang, tapi bagaimana bisa perempuan itu juga bisa berdampak bagi banyak orang. Saya itu merasakan bahwa di Kalbe itu adalah rumah saya yang kedua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap hari saya di Kalbe. Bahkan kadang kalau lembur Sabtu Minggu masuk, saya di Kalbe. Dari pagi sampai sore atau mungkin pas shift 2 atau shift 3, saya banyak menghabiskan waktu di Kalbe. Dikasih tahu juga sama senior-senior, enak loh kalau kerja tuh ada perempuannya juga. Jadi karena yang perempuan tuh kan teliti ya. Jadi itu kayak untuk urusan monitoring atau urusan yang lain tuh kayak bisa diserahin ke Dela. Jadi Dela tuh kayak merasa dikasih kepercayaan tuh yang besar. Arti KMI bagi saya, KMI itu sesuatu yang berharga menurut saya, buat saya. Jadi di situ tempat saya bertumbuh, tempat saya berbuah gitu ya. Saya bisa menghasilkan buah, bisa jadi ya mungkin bisa jadi berkat, walaupun berkat bukan materi, tapi saya bisa jadi ya kadang-kadang jadi solusi juga, baik itu di pekerjaan, kadang juga jadi solusi buat kehidupan pribadi mereka gitu ya, khususnya teman-teman yang di warehouse. Saya sebagai perempuan sih bersyukur karena berkat perjuangannya Ibu Kartini ini, kita sebagai perempuan bisa punya kesempatan yang sama untuk bekerja meskipun didominasi sama laki-laki ya. Jadi kita tetap bisa bekerja, dan pasti nggak cuma saya aja yang bisa ngerasain, tapi perempuan-perempuan hebat di luar sana, seperti itu. Bagi perempuan-perempuan yang di grup Kalbe, jangan pernah takut mencoba hal-hal baru, mungkin yang itu sedikit merugikan kita, merugikan pribadi kita mungkin ataupun keluarga kita, tapi dengan kita mencoba hal baru itu, kita akan mendapatkan banyak wawasan, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terlihat kita sebelumnya. Jadi karena Anda adalah perempuan yang luar biasa.